Apa kabar Bapak dan Ibu? Senang Waalaikumsalam. rasanya pada Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir di ruangan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya yaitu Yusuf SPD. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Bengkulu Utara. Dan pada hari ini saya ditugaskan oleh instruktur untuk menjadi host dari kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tema yang diusung dalam kegiatan sore hari ini yaitu mengenai giat menulis yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ober Lensius Sigalagan MPG dari SMA Lentera Harapan Medan. Kemudian acara ini juga akan dipandu dengan sangat apik, insya Allah demikian, oleh ibu kita yaitu Ibu Uis Jumali SPD dari SDIT Mawadah Depok. Namun demikian Bapak Ibu, supaya acara kita berjalan aman, lancar dan barokah, mari kita buka dengan sama-sama bacakan hamdalah, basmalah, dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain dipersilakan untuk dengan cara masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung saja, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Ois selaku moderator. Silakan Ibu Ois. Oke, terima kasih kepada Pak Yusuf. Suara saya terdengar jelas ya Pak? Terdengar, Bu? Suara saya terdengar jelas Pak? Terdengar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu di Wangjung VCT B8 Grup 10 Kelompok 5. Yang saya hormati Bu Yati, Bu Yana, Bu Mika dan Bu Kamila Hahab, dan juga Pak Yusuf serta sebagai pasien hari ini Pak Obel Encius Siagan. Hari ini kita akan coba sama-sama mendengarkan hal-hal yang sangat menarik, yaitu tentang menulis. Nah, menulis memang adalah salah satu kemampuan dasar dari manusia, karena dari menulislah tercipta nilai-nilai keilmuan. Sebelum kita mendengarkan presentasi dari Pak Obel, saya akan membacakan dulu tentang biodata dari Pak Obel itu sendiri. Lihat ya, Pak Oberencius MPD. Beliau adalah seorang guru di salah satu SMA swasta di Medan, Sumatera Utara yang bernama SMAS Lentera Harapan Medan. Beliau sudah mengajar dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan yang diampunya adalah mata pelajaran matematika. Pak Obel Lencius Siagan lahir di Bangun Purba 2 Desember 1983. Mengajar di SMA yang tadi saya katakan Lentera Harapan Medan, instansinya di Manda Bypass Medan, Kecamatan Medan Tembung, dan alamatnya di Perumahan Marenda Regensi, Medan, Sumatera Utara. Untuk riwayat hidup, di Universitas Negeri Medan, S1-nya jurusan matematika, dilanjutkan ke jurusan teknologi pendidikan. Untuk kegiatan hari ini, kita langsung saja berikan kepada Pak Obel selaku ini. Kepada Pak Obel, kita beri sambutan yang hangat kepada Pak Obel, dipersilakan. Iya. Halo Bapak Ibu. Silakan, Pak Obel. Ya, terima kasih Bu Selamat Is. berbicara. Terima kasih Bu Is. Ya, saya akan mempresentasikan materi. Selain materi, saya juga membagikan pengalaman-pengalaman saya di dalam menulis ya Bapak Ibu. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita. Saya juga dulu berlatar belakang bukan seorang penulis, saya guru matematika. Kalau kita tahu guru matematika itu paling sulit sekali namanya menulis ya. Tapi dengan
saya mengikuti satu pelatihan, saya mendapatkan kesempatan ya untuk apa ya, lomba dalam menulis. Saya akan membagikan tips menulis ya, supaya kita itu, tulisan kita itu bisa diminati orang seperti itu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak, Share screen saya. belum kelihatan. Belum Pak Ober. Oh, Masih pos, ya belum Pak Obel. sebentar ya Pak. Sudah kelihatan? Belum Pak. Belum juga ya. Sebentar mana ya. Waduh, ada jaringannya kendala ini ya. Sebentar saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Oke. Jaringan saya kok lemot sekali. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya pertama kali saya memenangkan perlombaan di kementerian ya. Nah, dari situ saya termotivasi Bapak Ibu, yang awalnya saya berlatar belakang seorang guru matematika yang nggak suka menulis, jadi lama-lama suka menulis gitu ya. Jadi selain saya ikut pelatihan, saya menemukan trik menulis itu seperti apa gitu ya. Terkhusus menulis opini ataupun esai yang bisa tembus ke ke media gitu ya, baik secara media ini daring ataupun yang media. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak Ober. Belum ya? Belum, Pak. Waduh, lama banget ini. Bisa kali Pak ke grup, nanti biar coba kita buka lewat Pak Yusuf. Kalau ini udah Bu? Belum juga? Belum kelihatan. Belum juga Ya. Pak. Ada kendala apa ini? Lemot banget. Coba di WhatsApp web ke grup. Iya, itu pas bentar lagi, Pak. Lagi buka Iya. Pak. Ya. Lagi berjalan ya? Oke, Ya. sudah? Ya. Oke. Sudah ya Pak? Sudah. Ya, sudah Pak. Oke, Ya, sudah. saya akan mengajak Bapak Ibu yang saya berbagi pengalaman dari yang tidak bisa menulis, saya sekarang bisa menulis. Bahkan saya ada pengalaman yang menarik, yaitu ini pengalaman pertama saya Bapak Ibu. Nah, ini dia ya Bapak Ibu, pengalaman pertama saya. Saya memenangkan lomba dari dinas kementerian. Itu awalnya kita ada 1.500 tulisan yang masuk di tahap pertama. Kemudian itu saya melanjutkan untuk disaring lagi untuk mendapatkan 10 terbaik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya nggak menyangka Bapak Ibu, ternyata saya mendapatkan kesempatan ya, dihargai gitu ya. Saya mendapatkan juara 2 terbaik ya, dengan dengan hasil yang lumayan. Semuanya itu wah, keren banget Bapak Ibu. Dari situ titik awal saya sebagai penulis. Bahkan dari sini saya tulisan-tulisan saya itu masuk ke media massa gitu ya. Nah, kira-kira apa ya triknya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, apalagi di dunia teknologi sekarang ini, ada namanya alat ya, di fasilitas Google pun ada. Itu yang audio bisa jadi teks ya. Mungkin yang ahli teknologi tahu itu namanya ya. Nah, cara untuk menulis itu kita harus kenal dulu ya bagian tulisan. Ada judul, ada lead. Lead itu kayak di awal ya Bapak Ibu. Kemudian kita harus ada sudut pandangnya. Kemudian ada isi, ada penutup gitu ya. Nah, kita awali dengan cara membuat judul. Saya ini kasih tipsnya aja ya Bapak Ibu. Judul itu banyak
orang buat, tapi yang sering saya lakukan ya adalah ini Bapak Ibu. Diambil dari plesetan. Misalkan ada apa dengan obat mahal. Ini kan sebuah plesetan ya. Baru alangkah mahalnya obat di negeri ini. Bersakit-sakit dahulu, bangkrut kemudian. Habis sakit terbitlah malang. Nah, di sini tulisan yang saya sudah buat di sini yaitu habis sakit terbitlah malang. Inti dari menulis ini Bapak Ibu yang lebih dalam dia adalah sebuah refleksi pengalaman diri kita Bapak Ibu yang kita ramu gitu, walaupun dia bukan sesungguhnya gitu ya. Nah, ini adalah awal untuk bagaimana kita membuat judul. Selanjutnya judul itu harus menantang dan pertanyaan dalam bentuk pertanyaannya. Ini tulisan saya itu masuk ke ini ya, surat secara online, surat kabar secara online, bukan jargon semata. Jadi di sini di masa pandemi pertama kali itu gencar-gencarnya ayo social distancing, tapi banyak yang gara-gara social distancing ini nggak mendapatkan kesempatan untuk kerja. Jadi saya buat bukan jargon semata gitu ya. Kemudian agama dan kekerasan. Saya ngelihat di sini ya Bapak Ibu, terkhusus Indonesia itu ya, saya lihat agama katanya damai gitu ya, tetapi ada kekerasan gitu. Jadi dia ada dua hal yang paradoks gitu ya. Kemudian saya melihat kok banyak yang kena COVID ya, tapi kenapa saya ketika jalan orang gila ini aman-aman aja. Makanya saya buat judul mengapa orang gila tidak ditilik corona gitu. Jadi menantang dan bertanya gitu ya. Baru saya melihat sekolah sekarang ini bukan hanya ini judulnya ini sekolah tanpa atap, itu bukan fisik, bukan sekedar fisik dia ya. Nah, inilah cara kita menentukan judul. Kemudian dia harus ringkas. Di sini ada pengalaman yang saya dapatkan adalah tulisan yang sangat bagus sekali. Kisah kalau tahu Bapak Ibu si Minarni itu pebulu tangkis yang menjadi ujung tombak Indonesia untuk bisa menang di semifinal. Nah, di situ judulnya adalah Kerak di Lapangan 7 gitu ya. Artinya di sini si Minarninya itu waktu main kesleo kakinya. Jadi disebut kerak di lapangan 7 gitu. Kemudian 5 cm gitu ya, Bapak Ibu udah tahu ya. Ini adalah judul-judul yang ringkas. Robohnya KPK kami. Yang saya tulis ini masih gagal. Ini masih gagal adalah refleksi saya menjadi guru di masa pandemi seperti ini gitu ya. Kartini jadi Kartono tanpa titik itu adalah pengorbanan dari mama saya ya. Yang dia wanita, Kartini jadi Kartono, tanpa henti dia berjuang gitu ya. Kemudian saya ketika saya mendengarkan berita di Metro TV, ada sebuah titik awal dari corona ini kan orang Indonesia yang jujur dia melaporkan kalau dia terkena COVID gitu ya Bu, Bapak Ibu. Jadi jujur corona terkubur saya buat. Kemudian selanjutnya bagaimana kita membuat lead. Membuat lead itu jenis-jenisnya ringkasan. Bapak Ibu bisa buat ringkasan, narasi, deskripsi, ataupun kutipan ya. Kutipan itu misalkan, saya lebih bagus di penjara daripada bebas dengan pengangguran. Bisa dalam bentuk pertanyaan, pernahkah Anda berpikir ruang kelas sudah berubah menjadi ruang-ruang maya? Gitu ya. Jadi lead itu sebenarnya Bapak Ibu di sini, ini saya tambahkan satu lagi. Contoh lead nyentrik. Saya suka yang saya perhatikan ketika tulisan saya, leadnya itu yang mengawali itu adalah nyentrik. Contoh yang saya sudah buat, social distancing ditujukan demi keselamatan manusia dari corona. Selamat hidupnya tapi tidak perutnya. Itu ada dua hal yang Bu? Sinis banget ya. Selamat hidupnya tapi tidak perutnya. Kemudian ada tulisan juga yang brak sekolah pun roboh. Selamat hidupnya tapi tidak pendidikannya gitu. Jadi lead ini di sini dia lead itu Bapak Ibu harus bisa menggait si pembaca dari awal gitu. Dia menarik gitu ya. Ada kalau saya itu harus nyentrik gitu ya. Banyak tadi jenis-jenis lead yang saya perhatikan. Kalau lead ringkasan, narasi itu capek orang bacanya Bapak Ibu. Nggak penasaran dia gitu ya. Nah, kemudian saya pernah baca judul itu dok sah
gitu ya. Kalau nggak penasaran dari judulnya itu, dok sah gitu ya. Nah, ternyata itu adalah kemenangan Jokowi dari apa ya? Dari Prabowo di Mahkamah Agung. Dok itu diplesetkan gitu ya. Aturannya palu. Dok sah gitu. Nah, ini contoh nyentrik. Kalau Bapak Ibu mau menulis supaya diterima harus nyentrik dia. Seperti itu. Kemudian kita harus tahu kuadran peristiwa Bapak Ibu. Dari sini kita mengawali untuk membuat isinya. Yang pertama, kuadran pertama itu penting menarik. Contoh, kesaksian penumpang pesawat yang selamat. Loh, ada ya yang waktu di kejadian pesawat jatuh itu ternyata ada yang selamat. Nah, ternyata karena menariknya itu orang suka membaca, ternyata yang selamat itu belum sempat naik pesawat gitu ya. Kemudian di kuadran kedua itu penting tidak menarik. Contoh, utang pemerintah meningkat. Ya, bagi sekalangan orang kan itu penting, tapi bagi orang seluruh masyarakat, aduh, nggak menarik deh gitu ya. Kemudian tidak penting tidak menarik gitu ya. Misalkan seorang artis lagi misalkan artis yang lagi bepergian ke KPK gitu ya, sesuatu yang tidak penting tapi menarik kan, misalkan gosipannya, kemudian dari segi bajunya apa yang dia pakai, sebenarnya itu nggak penting tapi menarik. Ada lagi satu hal yang tidak penting tidak menarik gitu ya, seorang artis akan menikah lagi gitu. Itu untuk di bagian kuadran yang memandu kita untuk membuat isinya Bapak Ibu. Nah, kita harus punya sudut pandang. Kalau saya buatlah sebuah gelas seperti ini Bapak Ibu, kira-kira apa yang Ibu artikan dari sebuah gelas ini? Silakan Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu boleh di chat atau mungkin di speaker. Ya langsung aja, boleh juga. Ya boleh. Satu gelas penuh Pak, hampir satu gelas penuh. Iya, oke. Iya. Nah, kalau melihat sudut pandang seperti ini Bapak Ibu, ada dua segi. Satu melihat dari segi negatif, satu melihat dari segi positif. Misalkan saya punya gelas sebenarnya penuh isi airnya ya. Tiba-tiba ketika saya mau datang lagi, waduh kok tinggal sedikit gitu. Tapi di satu sisi untung masih ada gitu ya. Jadi kita melihat sudut pandang itu yang menentukan yang menentukan tulisan kita gitu, idenya gitu ya. Ketika saya menuliskan kenapa corona tidak menilik orang gila, itu kan suatu hal yang ada sudut pandang yang harus ada argumentasi dan ide yang menarik gitu ya. Seperti itu dia Bapak Ibu. Contoh, pemerintah saat ini banyak utang. Kalau dari segi negatif, aduh, udah banyak utang, hancurlah ini rakyat kita ini. Tetapi di pandang positif yang lain, yang menarik, sekalipun banyak utang, tapi dibuat jalan tol nanti ini akan mengembalikan gitu ya, mengembalikan utang-utang yang sebelumnya gitu ya. Ini namanya sudut pandang. Selanjutnya, isi itu kekayaan kosakata pada alinea. Ini tipsnya saya kasih Bapak Ibu. Ini memang benar ya. Mau nggak mau kita harus banyak baca supaya kosakata kita banyak lebih banyak lagi. Banyak membaca tulisan-tulisan yang ada gitu ya. Saya membaca tulisan yang sangat menarik sekali dari Kureta ya. Paperless Society Dunia Penuh Maaf. Artinya di sini gini Bapak Ibu. Perbandingan antara orang yang menulis surat dengan kertas dengan sekarang yang tanpa kertas gitu ya. Yang dengan kertas itu sekali tulis nggak bisa lagi dihapus. Kalau sekarang hanya dua, edit hapus gitu ya. Artinya apa? Kelebihan maaf gitu. Jadi ada di balik filosofi dan argumentasinya yang sangat menarik gitu. Ditambah dengan kosakatanya yang dalam kehidupan renyah di sehari-hari gitu ya. Kemudian menggunakan kata kunci yang menyambung antar alinea. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya seperti ini? Seperti ini tulisan saya. Alinea pertama, belum lama ini jargon di rumah aja menjadi trending topik. Nah, di sini kata kuncinya jargon. Jadi untuk alinea kedua pun awali dengan jargon. Untuk pemula awali aja dengan jargon gitu. Kalau untuk yang alinea keduanya itu pokoknya tentang masih jargon. Bisa dikembangkan jargon itu
terhadap apa gitu ya. Misalkan tentu secara pribadi jargon tersebut sangatlah baik dan efektif, baik untuk kalangan masyarakat ekonomi mapan dan pekerja tetap, namun tidak bagi pekerja harian dan masyarakat ekonomi rendah. Nah, ini tadi judulnya itu saya buat bukan jargon semata gitu ya Bapak Ibu. Kemudian isinya itu argumennya yang kuat, pendapat reflektif atau perenungan. Makanya saya bilang menulis itu lebih enak itu pengalaman kita Bapak Ibu, yang kita lihat, lagi nonton gitu ya, mungkin lagi denger gitu. Itu lebih terasa nilai dari ketika kita menulis. Kemudian penutup Bapak Ibu harus ada sesuatu mengikat gitu ya. Jadi nggak asalan, contoh ya Bapak Ibu, bukan jargon semata gitu ya, bukan jargon semata judulnya. Saya akan kasih judul saya itu yang bukan jargon semata itu yang ini ya. Penutupnya ini, tentu Tuhan telah menyediakan apa yang kita perlukan, tapi ada bagian kita yang perlu disikapi, sebab Tuhan memberi kita akal budi dan pengertian. Salah satu hukum ilahi yang sangat prinsip adalah mengasihi dia dan sesama. Dalam pandemi seperti ini, kehadiran yang peduli jauh lebih menyejukkan diri. Tak ada tempat bagi egois di masa kritis. Ingin menang sendiri niscaya akan mempertebal krisis. Jarak fisik memang harus direnggangkan, namun jalinan sosial harus dikuatkan. Nah, saya sini penutupnya untuk menguatkan judul saya itu, jarak fisik memang harus direnggangkan, namun jalinan sosial harus dikuatkan. Itulah yang menguatkan judul saya, bukan jargon semata. Jadi di sini tipsnya ya Bapak Ibu, menulis itu tulislah apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu tonton, apa yang Ibu dengar gitu ya. Inilah tips yang bisa saya kasih. Semoga nanti dengan tips ini yang mulanya Bapak Ibu nggak ngerti menulis seperti saya, ketika ada satu penghargaan, wah, ini kenapa yang saya tampilkan itu hanya satu, sebenarnya ada beberapa ya Bapak Ibu. Pengalaman saya ke Jogja itu ke Ritz-Carlton. Ini sedikit saya cerita ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu semangat. Saya guru matematika, menulis itu paling malas. Tapi dengan awal saya dapat memenangkan lomba gitu ya, bukan yang hal mudah. Kemudian di situ saya mendapatkan penghargaan, dimana makanya saya punya prinsip gini Bapak Ibu, menulis membuat kita berkeliling ke daerah dengan gratis. Saya ke sana itu gratis semuanya Bapak Ibu. Dalam 2 minggu, sedikit saya cerita lagi ya, dalam 2 minggu uang saku sehari 500.000 saya dikasih, kemudian semuanya free, tiket juga free pulang balik, ditambah saya juga membawa juara 2 terbaik saya. Nah, dari situ saya setengah tahun lagi ada lomba, saya menang lagi Bapak Ibu di Jogja. Di Jogja saya 2 kali, di Surabaya saya 2 kali, di Lampung saya sekali Bapak Ibu. Nah, karena di musim pandemi ini kementerian itu kayaknya meminimalkan yang namanya pengeluaran ya, makanya belum ada lomba-lomba begitu Bapak Ibu. Demikian tips menulisnya. Yang pertama itu tadi, rasakan baru dituangkan. Cara menuangkannya itu buat judulnya itu ya ringkas. Kemudian isi leadnya harus nyentrik gitu ya Bapak Ibu. Kemudian isinya berdasarkan sudut pandangnya. Kemudian penutupnya itu menguatkan judul kita. Itulah tipsnya Bapak Ibu. Sederhana, dengan cara kita mulai. Terima kasih Bu Uis. Saya kembalikan. Oh ya, terima kasih luar biasa ya Pak Obel sebagai guru yang luar biasa, guru penulis. Oke. Bapak Ibu sekalian, dari hasil presentasi Pak Obel, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh lewat mic atau lewat chat. Saya persilakan. Silakan. Ini
presentasi yang sangat bagus, sebetulnya waktunya kurang ya Pak ya. Kayaknya butuh waktu khusus lagi untuk mendengarkan Pak Obel gitu. Oh, ada Karena sesi untuk menulis itu adalah suatu hal yang memang keterampilan yang memang harus dimiliki seorang guru ya, karena dia harus menuangkan terutama di APP ya kan. Iya, Bu. Terus di perencanaan pembacaan gitu. Ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh dipersilakan kiat-kiat untuk menulis. Tadi yang seperti disampaikan ada juga, di sini ada chat dari Bu Yuryati, bagaimana tips dan trik atau syarat agar tulisan diterima di media, dan bagaimana pula syaratnya sehingga Bapak Obel bisa menjadi juara gitu, tips-tips agar jadi juara dan bisa masuk ke media Pak. Oke. Intinya, ya. Oke, terima kasih, pertanyaannya yang luar biasa sekali. Tips-tips supaya masuk ke media. Awalnya saya sih nggak kepikiran, Bu, untuk ke media karena ada penghargaan. Kalau saya dari pengalaman saya, ketika saya dihargai, di situ titik awal saya semangat gitu. Yang dari kementerian itu gitu ya, pingin lagi mencoba gitu ya. Kemudian pingin gitu. Nah, untuk yang di media massa itu saya pernah dilatih Kureta ya. Kureta itu secara online gitu ya. Ini yang dari Kureta saya bagikan Bapak Ibu ya. Nah, saya refleksikan juga, oh iya ya, setelah saya mendapatkan pelatihan itu, oh ternyata untuk menembus media itu sebenarnya kalau orang bilang itu harus aturannya segini atau tulisannya seperti ini. Kalau saya sih enggak ya, yang saya dapatkan. Yang tadi yang poin-poinnya ya Bapak Ibu, judulnya harus Judulnya harus ringkas gitu ya. Dan itu punya nilai dia. Kemudian kita masuk ke lead-nya ya. Lead-nya itu jangan kayak misalkan kebiasaan kita menulis, saya waktu SD ya. Pada suatu hari saya ke pasar bersama ibu. Di pasar ada penjual. Ya masa ada yang tukang berantem? Ya pasti ada penjual gitu. Kemudian setelah itu tapi ceritanya pada itu gitu. Artinya di sini lead-nya itu harus sesuatu yang nyentrik menurut saya ya. Seperti itu Bapak Ibu, supaya Menarik ya Pak ya. Iya, ya Pak Bu. Menggugah yang aneh kali ya Pak ya, bukan masuk bahasa-bahasa yang sehari-hari ya Pak ya. Iya benar. Nah, untuk tipsnya itu kita harus bandingkan dengan cara membaca tulisan orang gitu. Nah, untuk menulis satu saya lupa, ini karena masih ingat ya Bu Is, menulis itu bukan seperti bicara. Apa artinya? Kalau bicara itu nggak ada titiknya gitu. Jadi kalau menulis itu kayak gaya kosa, bridging. Bapak Ibu tahu bridging ya? Misalkan saya buat ya, contohnya ini misalkan kayak tadi masih gagal gitu ya. Baru saya awalin. Pernahkah kita berpikir kelas kita berubah menjadi kelas-kelas maya? Pernahkah kita berpikir kita sedikit kerja, anak banyak, kita sedikit bicara, anak banyak bekerja? Pernahkah kita berpikir kalau anak saat ini tidak melihat, kalau anak melihat hasil kerja kita dari jari tangan kita gitu Bapak Ibu? Jadi kalimatnya itu terpenggal-penggal dia gitu. Jadi jangan kayak bicara kayak seperti saya ini gitu. Bla 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 gitu ya. Seperti itu, Bu Is. Ya, oke. Terima kasih Pak Obel. Selanjutnya ini Bapak Ibu diingatkan di sini ada link presensi akan diisi, sudah dikirim oleh Pak Yusuf. Untuk selanjutnya tadi yang mungkin tips-tips juara juga sama ya Pak ya, seperti ke media ya. Kenapa Bu? Kayak mana maksudnya? Tips-tips untuk ke media? Ketika Bapak jadi juara, waktu itu kan Bapak jadi awal pertama kan jadi juara ya di Kemendikbud ya. Iya, benar. Itu proses
itu syaratnya itu bisa lolos sampai dari 1.500 tulisan menjadi 10 terbaik itu Oh, cerita seperti yang tadi Bapak presentasikan. oh ceritanya gini, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya awalnya saya itu diajak teman satu sekolah. Pak Berlin, ini ada lomba ini di kementerian. Wih, menulis ya enggak ya Ibu sih, masa sih saya bisa? Ya coba aja gitu ya. Hal yang terbaik di dalam menulis Bapak Ibu harus ada pengoreksi. Pengoreksi saya adalah istri saya, setiap hari berantem. Gitu ya. Saya udah capek-capek menulis, dia gampang itu mengapainya. Nah, dari proses itu saya memahami jadinya, oh ternyata menulis itu tidak hanya untuk dikonsumsi diri sendiri. Harus dikonsumsi orang lain, seperti istri saya sedang mengoreksi tulisan saya. Artinya sudah kepalanya beda gitu. Jadi semakin kita memberikan ke orang lain semakin banyak. Jadi di situ korektornya itu istri saya. Namun setelah itu, setelah saya tulis nanti, selain istri saya nanti rekan-rekan kerja itu ya, mana waktunya luang saya kasih, nanti dioretinya. Tapi dalam hati memang sebenarnya sebel. Aduh, aku udah mikir nulisnya. Tapi dengan hasil feedback itu, kita, kalau saya simbol, manusia menajamkan manusia. Seperti itu, Bu Wis. Ya Pak, jadi sebetulnya juga sikap kita dari memang keinginan untuk belajar ya Pak ya, jadi kerendahan hati kita untuk bertanya, untuk menerima kritik gitu. Iya. Itu menjadi dasar untuk kita maju ya Pak ya. Benar Bu. Apalagi kita udah dihargai Bu. Itu modal untuk termotivasi dia Bu. Ini pengalaman saya Bu. Ini ada ini ada pertanyaan lagi dari Bu Kamila. Oke, Bu. Bagaimana ketika menulis tiba-tiba idenya hilang? Adakah triknya Pak? Oke, Jadi, thank you. kadang-kadang Ya, ketika saya menulis pertama kali sebelum dapat reward, hal yang pertama saya lakukan ketika saya memikir gitu ya, dapat 2 kata, itu wajib saya tulis. Gitu. Jadi jangan tunggu tulisannya itu tersusun rapi, tapi apa yang dia pikiran mengenai yang kita rasa, gitu ya. Saya pertama kali menuliskan judul gini Bapak Ibu. Di sekolah saya itu, aduh, guru-guru kok begini ya. Seperti nggak ada niat untuk jadi guru gitu misalkan ya, yang saya dapatkan. Nah, tulisan saya, guru esensi sebuah panggilan hidup gitu. Baru awalnya saya awalin, karena ini pengalaman saya gitu ya Bapak Ibu, bersama murid. Ketika saya duduk bareng sama murid, ternyata ini murid sebenarnya yang awalnya saya berpikir dia begok, ternyata enggak gitu. Makanya saya awalin duduk bersama dengan murid, menciptakan potensial yang menarik. Itulah kalimat pertama yang saya buat Bapak Ibu. Jadi ketika saya mendapatkan insight, ingat gitu ya, saya cepat-cepat langsung tulis gitu. bisa punya catatan kecil ya Pak ya? Iya benar Bapak Ibu. Entah pun ada kertas di mana, harus saya tuliskan gitu. Nanti setelah terkumpul, barulah saya baca-baca ulang lagi, saya kasih istri, baca lagi, kasih istri gitu Bapak Ibu. Jangan sampai dia dilewatkan, nantilah gitu. Seperti itu. Seperti itu Bu Is. Kalau itu misalnya kan, ya terkadang kita nulis setengah nih Pak, setengah bab gitu kan, atau mungkin harusnya kan 5 bab, kita bawa 3 Oh, bab. Bet, mau nanya dari Pak Yusuf, Pak. Oh, Ya, yes. silakan Pak Yusuf. Silakan Pak Oke, Yusuf. Ya, makasih Pak Bet atas semua penjelasan yang begitu rinci dan bagi saya sangat menarik, Pak Bet. Iya Pak. Jadi, saya pun mau berbagi pengalaman ini, Pak. Iya Pak. Kita sama-sama orang eksak nih, Pak. Jadi, saya ngajar kimia. Iya. Saya ngajar kimia, kemudian tahun 2005 itu saya nulis, Pak. Iya Pak. Jadi, pertama kali saya nulis, kemudian saya masukkan ke majalah, waktu itu adalah majalah Universitas Muhammadiyah Malang. Itu tulisan pertama, artikel pertama.
saya bebas saja Pak, jadi ngirimkan itu nggak punya tendensi apa-apa, Hmm. tapi dapat 2 bulan, kok dari pos ada duit gitu Pak, Hmm. ada duit. Ternyata saya dihargai tulisan artikel saya itu 250.000 waktu Hmm. itu dari UMM. Terus waktu berlalu, yang membuat saya tidak semangat lagi itu, kok kayaknya sekarang ini tidak seperti zaman dulu. Jadi tidak banyak lagi universitas atau yang lain-lain itu membuka peluang untuk kita. Hmm. Akhirnya semakin ke sini saya semakin malas, dan untuk menumbuhkan itu saya sangat susah sekali untuk menumbuhkan niat menulis. Jadi mohon dijelaskan Pak Obed, kira-kira untuk menumbuhkannya gimana Pak ya? Oke, Biar semangat lagi. oke Pak. Makasih Pak. Oke Pak, terima kasih. Yang pertama Pak, saya harus punya komunitas. Itu yang penting Pak. Jadi setelah saya dari Jogja itu, saya punya komunitas di mana adminnya itu yang bekerja di kementerian. Pak Rahmat namanya. Kalau Bapak Ibu ada di sini yang bekerja di Kementerian Pusat, gitu ya, Kementerian Pendidikan, Pak Rahmat yang selalu memotivasi kita. Jadi di situ guru-guru itu mengeserkan tulisannya, lomba dia menang, bahkan membuat trilogi dalam buku gitu ya. Itu yang membuat kita jadi wah, mereka ini terus aja gitu. Terus di selain itu saya mencari kalau untuk ke media itu Bapak Ibu, tulisan dengan waktu nulis tesis ataupun skripsi itu sangat beda sekali Bapak Ibu ya, ketika kita di media massa ya. Di media massa itu perlu namanya lika-liku kalimatnya gitu, harus banyak kosakatanya. Makanya itu saya kontak ada salah satu dari teman saya, dia kenal yang juga penulis di kalau di Medan ini korannya apa ya, saya lupa. Koran dari Medan itu apa ya Pak? Aduh, kok jadi lupa saya. Koran SIP ada Pak, Sinar Indonesia Baru. Sinar itu kayaknya Sinar itu untuk pusat ya Pak, untuk khusus Medan dia. Kalau Waspada itu kan Pos Metro. pos metro itu kejadian yang ini Pak. apa, apa itu ya? Harta Kota ya, ada ya. Analisa. Pak. Bukan. Analisa. Bisnis. Bukan analisa. Satu lagi. Kalau analisa itu kan setara nasional ya Pak ya, walaupun dia asalnya dari Medan gitu. Saya lupa. Enggak Pak. Medan SIP. bisnis Pak Om. Medan bisnis Pak Jimmy. Kalau Medan bisnis Pak Jimmy itu khususnya untuk ini berita-berita tentang apa dia, bukan kalau saya kan education ya. Pada umumnya saya bagian pendidikan gitu. Nah, satu lagi saya kasih tip ya Bapak Ibu. Tulislah sesuai dengan apa diri Bapak Ibu saat ini. Kalau saya guru, supaya orang percaya itu saya tulis tentang dunia pendidikan. Pernah saya mencoba tentang tentang bisnis gitu ya, nggak laku gitu. Jadi orang melihat hal itu juga gitu. Seperti itu dia Bapak Ibu. Nah kemudian kalau iya ya gitu Pak Yusuf, gimana? Jadi cari dulu komunitasnya ya Pak Yusuf. Jadi saya ada WA group, di mana di sini WA group semua penulis dari seluruh Indonesia. Di waktu kami itu masih eksis sekarang Pak. Jadi untuk saat ini saya nggak tahu ya, kementerian itu nggak ada lagi mengadakan lomba-lomba itu, apalagi di masa Pak Menteri yang kita baru ini ya. Sudah minim sekali saya lihat. Biasanya itu Pak Rahmat itu selalu nge-share gitu ya. Kayak kemarin itu peran keluarga dalam dunia pendidikan gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Bu Wis. Terima kasih Pak Obed. Terima kasih Pak Obed dan Bapak Ibu penanya semua yang sangat antusias dengan kegiatan hari ini.
sebetulnya masih banyak hal yang ingin kita diskusikan, masih banyak hal yang ingin kita bicarakan karena memang waktu yang terbatas. Mungkin sedikit penutup dari saya untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Obel. Ketika menulis itu, rasakanlah, renungkanlah, dan tuliskanlah. Dan tuliskannya juga dengan tulisan yang nyentrik, yang menarik, dengan sudut pandang kita sendiri, dan ditutup dengan mengikat dengan kata-kata yang sesuai dengan pengalaman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih kepada Pak Obel. Saya kembalikan lagi kepada host, kepada Pak Yusuf. Ya, saya persilakan. Terima kasih Ibu Is Jumali dan Pak Berlin Sialagan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah 1 jam kita mengikuti acara yang sangat luar biasa ini. Kita dapat mendapatkan beberapa tip ataupun beberapa cara bagaimana cara menulis yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada pertama Ibu Yuleti Mulyana yang selalu hadir dengan sabar dan membimbing kita. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada sore hari ini. Kita berikan big applause dulu Bapak Ibu. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada presenter Pak Ober Ahlensius Sialagan yang sangat luar biasa dalam menyampaikan materinya. Dan terakhir saya menyitir sebuah kalimat yang disampaikan oleh Pak Ober, bahwa kita siapapun orangnya, dari manapun asalnya, kemudian dari sudut dari bidang ilmu apapun, kalau kita mau menulis pasti bisa. Nah, dari saya sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf ya, Terima kasih, ini Bu. sebagai kemudian Bu Is dan juga Pak Obed. Ya Bu, terima kasih. Dan ini all the host or presenter already active and solid. The presentation is good, the PowerPoint is cool and undeniable. Dari saya tidak banyak komentar dan lihat flyer sudah oke. Itu sudah kemajuan luar biasa, flyer no comment. Ini juga PowerPoint mungkin ada sedikit-sedikit lah tulisan kecil, nanti bisa dikurangi. Itu aja Pak Ober, berhubung kita 3 menit lagi ingin dengar dari Pak Yusuf tentang blog. Ya, tentang blogger ya, kita akan masuk room lagi. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang mau Sukses, masuk Pak Obel. lagi. Ya. Terima kasih Bu Kamila, terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Pak Marudut. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Sama-sama Pak. Ibu Duta Rumah Belajar. Sama-sama. Pak Iwan juga makasih Pak. Oke, izin live ya. Beda ya Pak Yusuf, beda lagi zoom-nya ya.